Assalamualaikum. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan Mas siapa ini ya? Ini dengan Mas Ilham. Mas Ilham. Nggih, Mas Ilham dari mana ini, Mas? ini dari Mataram, Lombok lah gitu. Oh, Lombok ya. Ya, Mas Ilham ya mau dikonsultasikan yang gimana, Mas? Ini Mas, saya kan setiap saya soalnya kan dulu pernah saya ngamalin amalan-amalan ini pengen punya modal lah gitu kan. Saya pernah ngamalin setiap saya sholat, ngamalin setiap saya selesai sholat ngamalin lagi. Nah, terus saya pas selesai saya ngamalin itu tiba-tiba saya mau muntah lah seperti itu. Nah, terus sampai sekarang pas saya dengar ayat kursi itu apa pengen muntah tadi seperti itu mbak. Apakah saya ini katanya sih orang-orang yang pernah termasuk saya katanya ada yang mendampingi saya seperti itu. Terus yang dirasakan lagi apa, Mas? Yang saya rasakan saya tuh berat banget di yang di leher gitu, berat rasanya. Rasanya pengen muntah lah seperti itu. Tapi, itu sudah lama dirasakan seperti itu, Mas? Sudah lama sih. Pas saya SMA dulu. Apa itu sudah diperiksakan ke medis itu? Terus medis itu diagnosanya apa itu loh? Kalau ya di medis nggak pernah saya ke sana. Cuma saya bertanya sama orang-orang terdekat di sini, katanya saya ada yang dampingin ya seperti itu. Itu tapi ya seperti itu. Mas Ilham itu pernah isian kodam nggak? Nah makanya saya tanya Mbah, soalnya pernah gini, saya pernah dikasih apa namanya amalan seperti itu. Pas saya dikasih amalan itu, mungkin dari amalan itu dia tuh bisa masuk gitu. Enggak, itu kalau pengisian kodam pernah belum? Nah, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah, cuma pernah dulu saya ngamalin ya seperti itu kan. Ngamalin saat selesai sholat saya amalin. Nah, saat saya berinteraksi dengan untuk sholat, tiba-tiba saya pengen muntah seperti itu. Itu amalan itu sampai dapatkan dari mana itu loh? Nah, amalan itu dari saya dapat tuh, ini sih caranya saya tuh paling banget ya. Dari mana? Amalannya itu dari saya tuh amalannya itu saya dapat dari apa namanya? Konyol banget sih bilang ini. Dari apa namanya? Dari Google lah seperti itu. Wah, dari Google. Ya. Iya. Dari internet itu ya. Iya, bisa kan seperti itu. Jadi gini nih Mas Ilham. Iya. Biar sampean itu tahu ya. Itu kalau amalan wirid ya. Itu kan seharusnya itu kan diberikan kepada seseorang itu kan harus itu yang memberikan itu kan harus ada sanadnya. Iya sih. Jadi dalam arti seandainya itu tidak ada sanadnya itu ya sama saja bohong. Dalam arti kalau sampean mempelajari wirid atau amalan tersebut itu dari Google atau internet itu berarti dalam kategori sampean korban ilmu internet. Jadi dalam arti gini, ilmu-ilmu yang ada di internet itu kan hanya sebatas tambahan saja. Jangan sampai dijadikan pedoman dasar. Yang dijadikan pedoman utama itu yang membimbing secara langsung gitu loh. Jadi
memang itu kalau ilmu-ilmu internet itu kan tidak seutuhnya dijabarkan itu suatu ya ini antara perbedaan ilmu dan ngelmu. Kalau ilmu itu kan bisa dipelajari, bisa diperjualbelikan. Nah, sedangkan ngelmu itu harus dengan lelaku. Nah, perbedaan kan antara itu. Jadi ya wajar kalau sampean itu mempelajari ilmu-ilmu dari internet itu akan menimbulkan energi negatif itu loh. Jadi energi negatif itu yang akan bisa mempengaruhi dalam kehidupan. Seperti emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab. Tapi istilahnya maaf ya, saya potong dulu. Ya. Tapi ngerasa saya marah itu dalam arti itu memang sih saya kalau saya bisa marah atau apa, tapi saya tendam dia. Kalau saya tiba-tiba marah atau apa gitu. Soalnya sekarang saya udah tahu soalnya seperti ini bakal gini jadinya seperti itu kan, tapi saya tahan deh marah saya itu. Ya itu antara marah itu bisa menahan dan tidaknya itu kan tergantung dari seseorangnya itu, dalam arti sang empunya itu. Jadi dalam arti kan bisa menahan sikap atau perilaku. Jadi intinya kalau ada energi-energi negatif itu kan itu tidak lepas dari satu, emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab. Itu satu, itu sudah jelas. Terus kedua, itu kalau sudah berumah tangga itu sering cekcok dengan pasangan sendiri. Itu. Iya, benar. Terus kalau yang belum berkeluarga itu akan menjadi penghalang penghambat perjodohan. Jadi sulit akan menemukan pasangan hidup atau pasangan cinta. Itu jelas itu. Soalnya apa? Jadi seseorang itu ada energi yang negatif itu. Seumpama itu nanti melihat lawan jenis itu sepertinya suka, sepertinya itu mau didekati, dia lari nggak mau. Soalnya apa? Melihat dirinya atau itu di dalam dirinya itu ada sosok yang menakutkan atau yang gimana lah, saya nggak tahu atau intinya dia akan menjadi penghalangnya itu. Soalnya apa? Energi negatif itu kan juga tidak lepas dari jin atau kodam. Soalnya apa? Wiritan sampean itu kan dari wiritan golgel yang tidak ada sanatnya. Iya sih juga. Ya. Nah itu kan itu intinya itu akan mendatangkan kodam-kodam yang dari pendatang, yang liar-liar itu masuk. Soalnya apa? Laku ngelmu tanpa guru itu kan nanti endingnya itu ada makhluk lain yang membimbing. Gitu loh. Terus gimana caranya Mbak? Nah, biar agak itu saya yakin kalau sampai itu sulit jodoh atau pacaran sering putus di tengah jalan gitu loh. Sepatah dua patah kata tanpa sebab putus gitu loh. Insya Allah saya udah berumah tangga kok. Ya itu intinya kalau belum berumah tangga. Tapi kalau yang sudah berumah tangga, apa yang tak katakan tadi itu sering cekcok dengan pasangannya, itu jelas itu. Terus itu juga nanti akan menjadi penghalang kehamilan juga. Itu sulit mendapatkan keturunan. Soalnya apa? Saripatinya akan diserap oleh energi-energi itu. Itu. Jadi dalam arti kalau sampai juga itu kan tiap malam seperti ini itu sulit tidur. Kalau pikiran itu belum sampai ke Surabaya, belum sampai ke Jakarta, itu belum tidur. Jadi tidurnya itu terbawa dalam halusinasi. Pikiran kemana-mana baru bisa tidur, gitu loh. Saya potong dulu Mbah. Ya. Jadinya saya ini udah ada jadinya kodamnya atau gimana? Soalnya saya udah rasain sih. Kalau saya udah ada yang ada di rata saya. Ya, itu antara ada kodam dan tidaknya saya tidak tahu. Soalnya kan
saya tidak berani mengatakan oh sampai ada kodamnya atau tidak. Soalnya kan nanti kalau saya mengatakan ada, nanti saya cek itu nggak ada, kan ibaratnya kan saya pembohongan dalam publik gitu loh. Soalnya yang tak pakai itu real yang ada, bukti otentik yang ada, seperti yang di video-video itu, yang seperti di YouTube itu. Jadi dalam arti kita menggunakan real yang ada gitu loh. Jadi seseorang itu akan diikuti kodam, ya. Itu satu, sering mencium bau-bau wangian. Atau satu. Terus kedua, itu sering melihat bayangan kelebatan. Terus yang ketiga, itu sering mimpi kenyataan. Mimpi kenyataan itu di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat. Itu nanti di dunia nyata melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi. Nah, itu seandainya ada 3 hal itu biasanya diikuti kodam, terutama kodam-kodam yang dari nasab leluhur. Itu. Tapi kalau yang kodam yang dari pendatang sama yang dari isian, nah itu intinya ya apa yang tak katakan tadi, sering emosi tanpa sebab, terus jauh dari ibadah itu, terus sholat sering lupa rakaat gitu loh. Ini Mbak, kan saya juga pernah bermimpi saya diturutin oleh pengawal 2 orang. Terus pas saya dikawal 2 orang lah. Terus saya duduknya itu adalah macan besar, macannya tuh. Halo. Iya. Macannya tuh besar. Saya dikawal sama 2 orang. Terus saya bermimpi itu sekitar jam 10 sampai jam 2. Jadi gini Mas, itu kalau mimpi itu dibedakan menjadi 3 waktunya. Ya, itu titi yoni, gondo yoni, puspo tajem. Itu kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Nah, itu jadi dalam arti kita tidak bisa memperkirakan atau menilai itu mimpi itu seperti ini. Jadi intinya istilahnya itu apa yang dikonsultasikan tadi itu, kalau seandainya sampai itu diikuti kodam yang dari leluhur, itu satu, sampean itu sering mencium bau-bau wangian, itu satu. Terus yang kedua itu sampean sering melihat bayangan kelebatan hitam, itu. Terus yang ketiga itu sering mimpi kenyataan, di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat, terus nanti di dunia nyata melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi. Itu jadi kalau itu diikuti oleh kodam yang dari leluhur. Sedangkan kalau diikuti kodam yang dari pendatang atau dari isian, itu satu, yaitu jauh dari ibadah, itu sudah jelas. Soalnya seperti kodam itu kan akan memelencengkan kiblat manusia. Memelencengkan kiblat manusia itu dalam arti tuntunan Kanjeng Nabi itu dipelencengkan. Sholat sering lupa rakaat, memelencengkan akidah rumah tangga, itu sering cekcok. Nah itu seperti itu. Ini Mas Ilham yang di Lombok itu apa, telepon sama saya, komunikasi sama saya itu kepala goyang-goyang nggak, pusing nggak? Pusing. Terus perutnya mual nggak? Ya pengen muntah. Ya itu berarti sampai ada energi yang negatif gitu loh. Benar Pak, pengen muntah sebenarnya. Saya ikutin aja. Lah ya itu. Pusing. Terus kayak di punggung itu kan ada yang kayak jalan-jalan gitu loh. Kalau yang jalan-jalan kayak berat gitu loh. Kayaknya berat ya. Iya. Ini berarti sampai ada energi yang negatif itu. Jadi energi negatif itu sampai yang sampai rasakan itu didapat dari ilmu-ilmu yang di internet itu. Itu seperti saya ngamalin juga pernah saya pengen muntah itu pas saya udah selesai sholat sudah saya ngamalin. Itu amalan-amalan yang sampai dapatkan yang dari internet itu
kalau sampean tidak memutuskan